Sebab di belakang ada TPQ. Tapi jelas ya, meskipun di belakang saya ada keramaian. Sedikit kurang jelas, Ustazah. Sebentar, saya tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyumu taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahu yukrimuna bisadadi wa taufiqi wal ikhlas. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memperbaharui niat kita mengikuti kajian ini, murojaah ini semata-mata mencari ridho Allah lillahi ta'ala. Kita tawasul dulu, berharap semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu dan dimudahkan mengamalkan ilmu. Ila nabiyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa sayyidi Abdul Qadir al-Jilani wa sayyidi Ahmadir Rifa'i wa ahli silsilatit tariqatir rifa'iyah wa syekhina al-Hafiz al-Abdari wa talamidhahum radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Baik. Kita sampai pada bab ketiga, yaitu bagian akhlak Islamiyah. Akhlak itu sari daripada ilmu. Memang betul akhlak di atas ilmu itu memang betul. Artinya bukan berarti yang penting berakhlak baik, nggak pinter nggak apa-apa. Lah ini nggak betul. Maksudnya akhlak di atas ilmu adalah sari. Orang kalau berilmu, maka seseorang bisa berakhlak sesuai dengan tuntutan Islam, gitu. Sesuai dengan ajaran Islam. Bukan berarti akhlak itu, adab itu di atas ilmu. Yang penting beradab, nggak harus jadi orang pinter. Ini salah, ini salah paham berarti. Yang dimaksud apa tadi, adab di atas ilmu adalah sari. Seseorang yang berilmu, dia akan bisa berakhlak kepada Allah
sesuai tuntunan syariat. Dia bisa beradab dengan sesama makhluk sesuai aturan syariat. Ini jadi kalau tidak berilmu, tidak belajar ilmu agama, tidak mengenal Allah dengan benar, seperti itu, maka dia tidak bisa beradab dengan baik. Biasanya kan orang tua itu berharap semoga anaknya itu menjadi anak yang sholih, itu sewajarnya orang tua. Umumnya orang tua kan seperti itu, ingin menjadi anaknya itu anak yang sholih. Mesti harapannya seperti itu. Akan tetapi tidak sedikit yang memahami, mengerti bahwa tahap pertama seseorang agar menjadi sholih itu harus berilmu. Banyak yang memahami bahwa sholih, anak sholih itu sekedar pakai sarung, sekedar munduk-munduk gitu aja. Tapi tidak dikenalkan siapa sang penciptanya, siapa Rasul Allah, itu tidak dikenalkan. Langsung saja saya bacakan pelajaran pertama dari bagian ketiga, yaitu akhlak Islami. Saya bacakan Arabnya dulu. Ad-darsul awal min sifatil muslimis sholih. Al-muslimus sholihu yaqra'ul Qur'ana. Begini ya. Kalau ini kan jilid 1, Saqofah Islamiyah untuk anak-anak TK, maka anak itu yang penting dengar dulu karena mereka belum paham. Tapi sering-sering disampaikan agar anak tahu mendengar sesuatu yang baik itu dulu. Yang kedua, dengan contoh sebagai orang tua atau lingkungannya hendaknya memberikan contoh akhlak-akhlak Islami. Nah, apa di antara akhlak Islami? Al-muslimus sholihu yaqra'ul Qur'ana. Al-muslimus sholihu yuhibbu walidayhi al-mu'minaini wa yahtarimuhuma. Al-muslimus sholihu yuhsinu ila man asa'a ilaihi kama yuhsinu ila man ahsana ilaihi. Al-muslimus sholihu yusa'idul fuqara'a wal aitama. Al-muslimus sholihu yukrimu dhaifahu wa yu'amilu jarahu bil ihsan. Al-muslimus sholihu la yasriqu. Al-muslimus sholihu la yadribu musliman bi ghairi haqqin. Al-muslimus sholihu la yu'dhi musliman bi ghairi haqqin. Al-muslimus sholihu la yashrabul khamra. Al-muslimus sholihu la yatta'ata al-mukhaddaratid darrata. Min sifatil muslimis sholih, di antara sifat sebagian atau di antara sifat muslim yang sholih. Artinya seorang muslim tersebut beriman dengan sempurna ya. Tahapan pertama apa tadi? Belajar ilmu agama. Yang mula-mula dipelajari adalah mengenal Allah dan mengenal utusan Allah. Itu tahapan pertama seseorang menjadi sholih. Al-muslimus sholihu yaqra'ul Qur'ana. Seorang muslim yang sholih membaca Al-Qur'an.
Karena begini, Al-Quran itu bisa memberikan syafaat, bisa memberikan laknat. Memberikan syafaat bila tidak mendustakan Al-Quran. Kemudian membacanya itu dengan ilmu, punya guru gitu. Karena fenomena sekarang ini sudah mulai sedikit orang yang guruk apa sih ya? Guruk belajar Al-Quran langsung di hadapan guru. Ini sudah mulai langka. Kebanyakan apa? Kebanyakan itu anak-anak zaman sekarang cuma belajar metode. Kan ada banyak ya. Kalau zaman dulu itu turutan atau juz amma. Kemudian belajar itu ikra, ada yambu'ah, ada kiroati, ada masih banyak sekali, ada ummi atau apa itu. Banyak sekali metode-metode cara membaca Al-Quran. Itu baik itu bagus diajarkan memang, tapi untuk mendapatkan pahala saat membaca Al-Quran maka diguroke, harus punya guru, disanatkan. Tidak boleh lah, aku kan sudah bisa baca Quran, hanya bermodal belajar metode-metode tadi. Ini tidak cukup. Harus diguroke. Ya. Dan hukum mempelajari Al-Quran, hukum belajar membaca dan apa tadi menghafal Al-Quran itu fardu kifayah kecuali surah Fatihah. Maka orang yang membaca Al-Quran di hadapan seorang guru, seorang yang ahli dalam bidangnya, ahli dalam bacaan, itu tidak mesti orang tersebut karena bodoh atau memang belum punya guru. Seseorang yang mengguroke apa tadi, membaca Al-Quran di hadapan seorang ahli, itu bisa jadi karena dia mencari sanad, menambah sanad, ingin memperbanyak sanad seperti itu. Belum tentu, jadi jangan gengsi. Nopo, aku kan udah punya guru, aku kan udah sejak kecil belajar Al-Quran, belajar Fatihah. Ngapain aku belajar lagi lah? Ini biasanya kan seperti itu, malu gitu, malu. Karena dia memahami bahwa kalau ngaji di hadapan guru ngaji Quran, aku kan udah tua, padahal aku dulu udah pernah ngaji. Dikiranya belum punya guru, belum pernah ngaji. Belum tentu. Maka gunakan kesempatan ketika kita menemukan seseorang yang ahli Al-Quran untuk meminta sanad. Kalau bisa ya 30 juz. Kalau enggak bisa minimal ya Fatihah. Dan kalau rumah itu sering dibacakan Al-Quran, maka rumahnya akan barokah. Seorang anak juga terbiasa melihat pemandangan yang baik. Tidak sibuk dengan TV, dengan HP, seperti itu. Ada juga yang baca Qur'annya setiap Ramadan. Nanti kalau habis Ramadan ditutup, terus ditumpuk di lemari. Itu juga ada.
Semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam melakukan ketaatan. Lanjut. Al-muslimu sholihu yuhibbu walidayhi al-mu'minaini wa yahtarimuhuma. Seorang muslim yang sholih mencintai ya. Kedua orang tuanya yang mukmin dan menghormati keduanya. Nah, meskipun orang tuanya, seandainya orang tuanya itu bukan seorang muslim, maka tidak boleh mencintai kekufurannya. Artinya dia tidak boleh ridho. Tidak boleh ridho. Tapi kalau menghormati, tetap. Kalau menghormati itu harus, apalagi orang tua yang muslim. Orang tua yang kafir harus dihormati. Hormat. Menghormati, tidak boleh menyakiti, tidak boleh durhaka. Tidak boleh durhaka, tidak boleh menyakiti. Tapi jika orang tuanya itu kafir, tidak boleh mencintai kekufurannya dan tetap menghormati, tidak boleh durhaka, tidak boleh menyakiti. Lanjut, yang nomor 3, al-muslimu sholihu yuhsinu ilaman asa'a ilaihi. Wah, berat ini. Kama yuhsinu ilaman ahsana ilaihi. Tapi harus dibiasakan. Harus dilatih, harus dipaksa. Seorang muslim yang sholih berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya, sebagaimana ia berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau kita membalas kebaikan kepada orang baik, itu kan hal wajar, sudah biasa gitu. Tapi seorang muslim yang sholih adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Yaitu anak itu dilatih, jangan dendam, gitu kan? Jangan dendam. Lanjut, al-muslimu sholihu yusa'idul fuqara'a wal aitama. Seorang muslim yang sholih membantu orang-orang fakir dan anak yatim. Nah, ini hendaknya bagi orang tua mengajarkan kepada anak, jangan hanya perhatian senang sama orang-orang kaya. Tapi juga kita itu harus bergaul dengan orang-orang miskin, harus membantu. Jangan sedikit-sedikit tolok ukurnya itu harta. Kalau ada teman yang kaya diistimewakan, dibeda-bedakan, ini tidak baik. Hendaknya orang tua itu melibatkan anak ya, melibatkan anak ketika menolong atau membantu orang fakir. Nanti anaknya yang disuruh ngasih, dikasih hadiah atau apa. Anaknya itu, anak kita yang masih kecil itu dilibatkan gitu, minimal melihat, supaya terbiasa melihat kebaikan. Kalau kita sombong, anak kok tidak boleh berteman sama orang fakir, maka nanti tidak bisa, sulit untuk bersyukur. Karena dalam hal dunia itu kita harus melihat yang di bawahnya. Kalau dalam hal agama kita harus melihat yang di atasnya.
Lanjut. Al-muslimus sholihu yukrimu dhaifahu wa yu'amilu jarahu bil ihsan. Nah, ini. Muslim yang sholih itu memuliakan tamunya dan berperilaku baik terhadap tetangganya. Lah, nih, memuliakan tamu ini tidak semua orang bisa memuliakan tamu. Ini aneh ini. Terkadang itu apa namanya? Anak udah dewasa tapi nggak kenal sama saudaranya, sama sepupunya, orang tuanya itu nggak kenal. Atau adiknya mbahnya sendiri itu nggak kenal. Nah, ini kan memprihatinkan. Nah, terus ada tamu, anaknya nggak sopan, gitu kan? Ada tamu, ayo dilatih yang sopan, terus diajak ngobrol, ditunggoni. Orang tua perlihatkan kepada anak bagaimana memuliakan tamu. Seperti itu. Ya wajahnya, ya sikapnya, ya hidangannya. Ini sedikit cerita ya, sedikit cerita pengalaman saya masih kecil sampai sekarang itu saya masih teringat. Kalau orang tua saya itu bikin sesuatu yang enak gitu kan, hidangan gitu. Anak kecil kan lihat enak-enak gorengan atau apa gitu kan, pengen ambil gitu, pengen ambil apa ibu itu nggak 1-2 kali, sering kayak itu sampai sekarang saya nggak lupa, dan itu benar-benar pelajaran buat kita, buat kami sebagai anak. Pas mau ngambil, stop, nggak boleh, ini ibu bikin buat tamu, nanti kamu sisanya kalau tamunya udah pulang. Subhanallah. Ya, itu perlu contoh dari orang tua bagaimana kita memuliakan tamu, mengistimewakan tamu. Seperti itu. Dan kata Ustadz, apa namanya, boros atau berlebih-lebihan dalam memuliakan tamu itu bukan termasuk israf. Itu baik. Yang menjadikan teladan memuliakan tamu adalah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu sangat pandai dalam memuliakan tamu. Subhanallah. Dan berperilaku baik terhadap tetangganya. Jangan julid. Jangan julid. Kemudian al-muslimus sholihu la yasriqu. Seorang muslim yang sholih tidak mencuri. Ini juga saya ada pengalaman. Di kebun itu kan ada yang nunggu, ada yang nunggu itu kebun kami. Kemudian kan saya waktu itu nanam apa ya, stroberi. Nanam stroberi, terus yang nunggu saya itu laporan ke saya, Uma, itu stroberinya diambilin sama siapa? Sama orang. Ayo, paling anak kecil atau siapa? Enggak, Uma, itu yang ngambil itu ibu-ibu lagi sama anaknya. Jadi ibu-ibu itu ngambil stroberi di kebun orang, padahal dia bawa anaknya. Jadi anaknya lihat kan, ikut andil. Pas aku kan lihatnya dari dalam, Uma. Pas aku keluar, ibu-ibunya lari ya, anaknya ikut lari. Nah, ini
Anak kan diajari mencuri. Nah, guru di sekolah atau di madrasah diniyah mengajarkan nggak boleh mencuri, tapi orang sendiri seperti itu. Di rumah diajarkan kayak gitu, dilibatkan gitu loh, itu. Subhanallah. Lanjut ya, satu lagi, al-muslimus sholih la yadribu musliman bi ghairi haqqin. Seorang muslim yang sholih tidak memukul saudara muslimnya tanpa hak. Terkadang tangan itu kan gimana? Temperamen. Temperamen. Ya, ini apa? Orang tua waspada. Tak boleh, tangan tak boleh. Dan orang tua juga jangan mukul anaknya, dikit-dikit dipukul, dikit-dikit dipukul. Dan haram kalau memukul kepala, wajah, ini haram. Kalau anak sejak kecil dipukul-pukul, ya nanti anaknya akan meniru, menjadi temperamen. Tangannya mudah plak-plek, istilah bahasa Jawanya, plak-plek, dikit-dikit plek, dikit plek. Nah, cukup sekian kayaknya nih, sudah setengah jam. Kita akhiri ya. Barangkali ada pertanyaan, boleh silahkan. Sebelum saya tutup. Nggak ada? Kayaknya nggak ada. Jika tidak ada, kita akhiri kajian sore ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk saya sendiri, mengingatkan agar menjadi pribadi yang semakin baik. Kita tutup dengan bacaan tahlil dan sholawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.